Jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk membuka kitab Mazmur pasal yang ke-84, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau tetap dengan setia memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah sendiri yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima setiap sabda-Mu itu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 saya bacakan demikian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci kebahagiaan dan kesejahteraan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga, tidak lain adalah mendekat atau dekat dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan setia dan tekun. Hal yang nampaknya sepele, banyak orang mengabaikannya, tetapi sesungguhnya disitulah manusia, khususnya orang-orang beriman, akan mengalami kehidupan yang diliputi dengan damai sejahtera. Mengapa demikian? Pemazmur memberikan kesaksian yang begitu jelas kepada kita. Dan kesaksian pemazmur ini bukan hanya soal kemampuan untuk membuat syair-syair bagi pujian atau lagu untuk dinyanyikan di bait Allah, tetapi pemazmur mengungkapkan kesaksiannya ini berangkat dari pengalaman hidup real, pengalaman hidup nyata sehari-harinya, bahwa sungguh dekat dengan Tuhan itu mendatangkan kesukacitaan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Paling tidak dua hal yang kita dapat pelajari, dapat kita lihat dari kesaksian pemazmur tadi. Yang pertama, saudara yang terkasih, melalui ibadah atau di dalam ibadah itu kita menerima sabda atau firman Tuhan. Dan sabda atau firman Tuhan itu senantiasa berisi nasihat, tuntunan, juga teguran atau peringatan, bahkan juga janji dan penguatan. Semuanya itu dinyatakan, disampaikan melalui khotbah-khotbah, melalui pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah itu, dan kita yakini bahwa Allah berbicara melalui penyampaian khotbah atau pemberitaan firman Tuhan tadi. Bukankah kita senantiasa membutuhkan itu? Kita membutuhkan pengarahan supaya hidup kita jalani atau kita jalankan sesuai dengan kehendaknya. Kita membutuhkan terang supaya jalan kita tidak di dalam kegelapan. Kita membutuhkan teguran dan peringatan karena kita ini manusia yang lemah, yang mudah sekali jatuh, mudah sekali tergoda untuk menyimpang dari kehendak Allah. Nah, firman Tuhan yang disampaikan itu mengingatkan kita semua, mengkoreksi jalan hidup kita supaya kita senantiasa berjalan di atas rel yang benar, di atas kehendak Tuhan. Hal yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tekun beribadah, ia juga menerima berkat Tuhan yang terus-menerus, tidak berkesudahan. Berkat itu selalu bermacam-macam, tidak selalu sama dari satu orang dengan orang yang lain. Setiap orang menerima berkat sesuai yang dibutuhkan, baik itu berkat materi, ataupun juga berkat berupa kesehatan, kekuatan, jalan-jalan ketika kita merasa berada dalam pergumulan yang berat, kita merasa segala sesuatunya buntu, Tuhan menuntun, membuka pintu dan membuka jalan buat kita.
sehingga kita juga keluar dari pergumulan-pergumulan itu bermacam-macam berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau setia beribadah kepadanya. Bahkan juga kekuatan untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini yang penuh dengan pergumulan. Di mana pergumulan demi pergumulan dapat kita lewati, dapat kita lalui dengan kekuatan yang dari siapa? Dari Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, betapa rapuhnya kita dan betapa mudahnya kita hancur. Betapa mudahnya kita jatuh di dalam pergumulan itu, jatuh dalam keputusasaan, jatuh di dalam kehilangan arah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita menerima berkat-Nya, yaitu tuntunan dan pimpinan untuk menghadapi bahkan juga melalui setiap pergumulan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk beribadah, bukan hanya secara pribadi, tetapi beribadahlah bersama dengan keluarga. Ajaklah setiap anggota keluarga untuk tekun setia beribadah kepada Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan setiap anaknya. Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu juga senantiasa menerangi dan memandu kehidupan kami. Terima kasih, ajarkanlah kepada kami, ingatkanlah kami selalu untuk senantiasa setia dan tekun beribadah kepada-Mu, kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.